jauhkan dari segala penyakit dan bahaya. Kita roh jahat yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar berkat-Mu melimpah kami semuanya. Kau pimpin Pak Joni yang bawa Tuhan, kiranya Kau beri kekuatan dan kebijaksanaan. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu selalu bekerja pada kami semua. Dan saya mau duduk dia mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra. Kita mulai ya. Kita naikkan pujian. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau layak kami puja. Engkau layak kami tinggikan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak, inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami Tuhan, yang menjadi pengakuan kami, yang menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa Engkau Yesus Raja di atas segala raja, yang layak menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bahwa sore hari ini
kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan melalui family ministry ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, berapapun kami yang ada Tuhan, tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi lawatan Tuhan. Karena Engkau melihat setiap hati kami yang rindu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan rindu untuk kami mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Kami mau besarkan nama Tuhan, kami memuji Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Dia Allah yang menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan kita mau nyanyikan pujian. Satu pujian lagi ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Serahkan pada hambanya buat firman Tuhan. Baik. Ya, terima kasih Ibu Yanse Paindong yang sudah memberkati kita dengan puji-pujian. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mulai dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Komingguan yang masih memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam Zoom Family Ministry ini. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bagus Pak, bagus Pak, bagus. Terima kasih. Bagus Pak Joni. Ya, baik. Ya, terima kasih juga untuk Pak Pendeta Hendra Winata yang sudah juga memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini
saya akan mengambil tema Via Dolorosa. Sebentar. Tentunya kalau kita mendengar kata Via Dolorosa, mungkin banyak yang menyangka bahwa ini apa tuh namanya, kebiasaan orang Katolik ya untuk melakukan jalan salib. Padahal antara jalan salib dengan Via Dolorosa itu memang ada persamaan, tapi juga ada perbedaannya. Ya. Nanti kita sama-sama belajar di mana letak perbedaannya. Bentar ini Oke, dari sini. Ya, seperti kita ketahui bahwa Via Dolorosa ini adalah perjalanan Tuhan Yesus ketika dia disalibkan ya. Dari mulai dia berdoa di Taman Getsemani sampai dia wafat di atas kayu salib. Itu yang kita akan ingat-ingat kembali ya. Sebenarnya bukan tujuan saya untuk kita bersedih-sedih terus ya atas penderitaan Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus sudah bangkit ya? Tuhan Yesus sudah memenangkan kuasa maut ya dengan tebusan di atas kayu salib. Ya, Via Dolorosa ini dapat dilihat di Lukas 9 ayat 23. Ya, ayat 9 ayat 23 dikatakan bahwa kita itu juga harus memikul salib ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia menderita ya, dalam perjalanan Via Dolorosa ini. Ya, ayat firman Tuhan yang paling tepat untuk peristiwa Via Dolorosa adalah ayat-ayat yang relevan, yaitu Matius 16 ayat 24. Ya. Jika seseorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memanggul salibnya dan mengikuti aku. Kemudian di Yohanes 19 ayat 16-17 juga dikatakan, maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Maka Yesus memanggul salibnya dan keluar ke tempat yang bernama Bukit Tengkorak atau Golgota. Filipi 2 ayat 8 dikatakan bahwa ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ayat yang paling tepat adalah Lukas 9 ayat 23. Dan ia berkata kepada mereka semua, jika seseorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan dan mengikuti aku. Itu yang dikatakan di Lukas 9 ayat 23. Jadi jelas bahwa kita ini harus memikul salib kita masing-masing.
Ya jangan dipikir wah Tuhan Yesus kan sudah melakukannya buat kita, buat apa lagi kita mikul salib. Itu kan Tuhan Yesus sudah lakukan, dia sudah tebus kita dengan pengorbanan di kayu salib. Ya, itu pendapat yang salah. Karena Lukas 9 ayat 23 mengatakan, jika seorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Ya. Ayat-ayat ini menggambarkan peristiwa Via Dolorosa dan mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus Kristus untuk kita. Amin. Nah, tadi kan saya bilang ada yang mengatakan Via Dolorosa apakah sama dengan jalan salib? Saudaraku, jalan salib dan Via Dolorosa memang memiliki hubungan yang erat, tetapi tidak sama. Ya kan? Via Dolorosa yaitu jalur yang dilalui Yesus. Via Dolorosa adalah jalur yang diyakini sebagai jalur yang dilalui oleh Yesus Kristus dari tempat pengadilan Pontius Pilatus ke tempat penyalipannya di Golgota. Kemudian Via Dolorosa ini berlokasi terletak di kota lama Yerusalem dan merupakan jalur yang panjang sekitar 600 meter ya panjang. Sedangkan jalan salib itu adalah tradisi devosi. Jalan salib adalah tradisi devosi Kristen yang mengingatkan perjalanan Yesus Kristus dari pengadilan Pontius Pilatus ke penyalipannya di Golgota. Kemudian jalan salib juga ada 14 stasi ya. Jalan salib biasanya terdiri dari 14 stasi yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perjalanan Yesus Kristus ke tempat penyalipannya. Jadi perbedaannya yang lengkap adalah yang pertama adalah jalur fisik vs devosi. Via Dolorosa adalah jalur fisik yang dilalui Yesus Kristus, sedangkan jalan salib adalah tradisi devosi yang memperingati peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perjalanan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah lokasi vs makna. Lokasi, Via Dolorosa berfokus pada lokasi jalur yang dilalui Yesus Kristus. Sedangkan jalan salib berfokus pada makna spiritual dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perjalanan Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, jalan salib dan Via Dolorosa memiliki hubungan yang erat tetapi tidak sama. Via Dolorosa adalah jalur fisik yang dilalui Yesus Kristus, sedangkan jalan salib adalah tradisi devosi yang memperingati peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perjalanan Yesus Kristus ke tempat penyalipan. Ya, itu perbedaannya ya. Ya. Selanjutkan. Apakah arti dan makna dari Via Dolorosa? Via Dolorosa adalah jalan yang terletak di kota lama Yerusalem, Israel, yang memiliki makna yang sangat penting dalam tradisi Kristen. Berikut adalah arti dari dan makna dari Via Dolorosa. Via Dolorosa berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan dalam bahasa Latin. Jalan ini dianggap sebagai jalur yang dilalui oleh Yesus Kristus saat membawa salib menuju Golgota, tempat penyalipannya. Maknanya adalah Via Dolorosa memiliki beberapa makna, antara lain yang pertama adalah pengorbanan Yesus.
Via Dolorosa menggambarkan pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Penderitaan, kesengsaraan. Jalan ini melambangkan penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Yang ketiga adalah kasih dan pengampunan. Via Dolorosa juga menggambarkan kasih dan pengampunan Yesus yang rela menanggung penderitaan dan kematian untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Yang keempat, refleksi dan kontemplasi. Via Dolorosa menjadi tempat refleksi dan kontemplasi bagi umat Kristen, mengingatkan mereka tentang pentingnya iman, pengorbanan, dan kasih. Dengan demikian, Via Dolorosa menjadi simbol penting dalam iman Kristen, mengingatkan umat tentang pengorbanan Yesus dan kasih-Nya yang tak terbatas. Oke. Ayat-ayat Alkitab tadi, ya, ayat-ayat kitab yang mendukung peristiwa sengsara Yesus di Via Dolorosa adalah sebagai berikut. Pertama, Yesus meramalkan penderitaannya. Matius 16 ayat 21. Mulai dari waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu nubuat yang Yesus lakukan dalam Matius 16 ayat 21. Kemudian Yesus, yang kedua adalah Yesus membawa salibnya, Yohanes 19 ayat 17. Dan sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Oke. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah penderitaan Yesus sebagai penggenapan nubuat. Di dalam Mazmur 22, ayat 16 dan 18 dikatakan, sebab anjing-anjing mengelilingi aku, kumpulan penjahat memburu aku, mereka menusukkan tangan dan kakiku. Aku dapat menghitung semua tulangku, orang-orang memandang mereka, menatap aku dan menatap aku. Yang keempat, kasih Yesus yang ditengahi, kasih Yesus di tengah penderitaan. Ya, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menunjukkan kasih Yesus di tengah penderitaannya ketika dia disalibkan. Ayat-ayat ini menggambarkan penderitaan Yesus di Via Dolorosa dan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, tadi saya sebutkan ada beberapa stasi ya dalam Jalan Salib. Jadi sesuai dengan firman Tuhan tentang Via Dolorosa, peristiwanya adalah sebagai berikut. Stasi yang pertama, Yesus dihakimi oleh Pilatus. Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, gubernur Romawi, dan dihakimi. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan padanya, Yesus tetap dijatuhi hukuman mati. Lukas 23 ayat 1 sampai dengan 7.
Stasi kedua adalah Yesus memanggul salib. Yesus memanggul salibnya dan berjalan menuju Golgota. Salib yang berat itu melambangkan beban dosa kita yang dipikul oleh Yesus. Yohanes 19 ayat 16 dan 17. Stasi yang ketiga adalah Yesus jatuh pertama kali. Yesus jatuh pertama kali di bawah beban salib. Ini menunjukkan kelemahan manusiawi Yesus, tetapi juga menunjukkan kekuatannya untuk bangkit kembali. Ya. Waktu Yesus jatuh untuk pertama kalinya, dia tidak terus-terus pura-pura nggak kuat berdiri misalnya gitu ya. Tapi dia bangkit kembali. Ya, ini tertulis di Lukas 23 ayat 26. Dan stasi yang keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Siapa? Maria. Yesus bertemu dengan ibunya, Maria, dan memberikan perhatian kepadanya. Ia menunjukkan kasih Yesus kepada keluarganya dan kepada kita semua. Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Stasi kelima, Simon dari Kirene membantu Yesus. Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu Yesus memanggul salib. Ini menunjukkan bahwa kita semua dipanggil untuk membantu dan melayani orang lain. Amin. Ya, Simon dari Kirene ini tidak kenal Yesus, ya. Tapi dia menyaksikan peristiwa itu, sehingga ada prajurit Romawi yang melihat dia mungkin badannya besar, ya. Nah, ini boleh bantu Yesus untuk pikul salib, ya, seperti itu. Jadi Simon dari Kirene ini menunjukkan bahwa kita pun harus membantu memikul salib orang lain. Membantu dan melayani orang lain, maksudnya ya. Di Lukas 23 ayat 26. Stasi ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Ya, mungkin banyak orang yang tidak kenal Veronica ini, ya. Tapi Veronica ini menyaksikan bagaimana Yesus sedang memikul salib dengan wajah yang penuh dengan darah, ya, karena mengucur terus darah dari atas kepalanya karena ada mahkota duri di kepalanya. Nah, Veronica mengusap wajah Yesus dengan kain dan meninggalkan gambar wajah Yesus pada kain itu. Ia menunjukkan kasih dan belas kasihan Veronica kepada Yesus. Tradisi Kristen. Ya, ini memang mungkin tidak tertulis di Alkitab, tapi ini dikenang juga, ya, bahwa sampai wajah Yesus itu ketika dilap dengan kain dari Veronica itu, sehingga menggambarkan wajah Yesus yang sebenarnya seperti apa. Ya. Stasi 7. Stasi 7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah beban salib. Ia menunjukkan bahwa perjalanan menuju Golgota bukanlah perjalanan yang mudah. Ya. Lukas 23 ayat 26. Stasi yang ke-8 adalah Yesus menghibur para wanita Yerusalem. Yesus menghibur para wanita Yerusalem yang menangis dan meratapinya. Ia menunjukkan kasih dan belas kasihan Yesus kepada orang lain. Ini menunjukkan kasih dan belas kasihan Yesus kepada orang lain. Ketika dia melihat banyak wanita dari Yerusalem yang menangisi dia. Ya. Lukas 23 ayat 27 sampai 31. Stasi yang ke-9 adalah Yesus jatuh ketiga kalinya. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah beban salib.
Ini menunjukkan kelemahan manusia Yesus, tetapi juga menunjukkan kekuatannya untuk bangkit kembali. Lukas 23 ayat 20. Stasi yang ke-10 adalah Yesus ditelanjangi. Yesus ditelanjangi dan dipersiapkan untuk penyaliban. Ini menunjukkan bahwa Yesus rela menanggung malu dan penghinaan demi kita. Matius 27 ayat 28. Nah, ini kalau kita lihat gambar patung Yesus dan karpus yang ada di salib. Yesus itu yang biasa kita lihat. Itu Yesus masih memakai cawat ya. Padahal sebenarnya di sini menunjukkan bahwa Yesus ditelanjangi. Dia tidak memakai secarik kain pun ketika disalibkan. Ya, itulah sebabnya banyak wanita-wanita yang tidak berani mendekati salib Yesus ya, karena Yesus dalam keadaan telanjang. Pengalaman spiritual yang mendalam bagi orang Kristen. Alternatif. Jalan salib di tempat lain. Orang Kristen dapat melakukan jalan salib di tempat-tempat lain, seperti di gereja atau di tempat ziarah lainnya. Nah, ini ya mungkin yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Katolik ya. Mereka sebelum Paskah melakukan ziarah ya, ke tempat-tempat baik itu di gereja ataupun tempat-tempat jalan salib lainnya yang ada di sekitar tempat dia tinggalnya. Yang kedua adalah refleksi spiritual. Orang Kristen dapat melakukan refleksi spiritual dan meditasi tentang kisah Yesus Kristus tanpa harus menyenyum Via Dolorosa. Jadi melalui meditasi kita membayangkan kita berada di tempat itu, berada di Via Dolorosa itu, kita mengikuti jalan salib, jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus ketika melewati Via Dolorosa itu menuju ke Golgota. Jadi kesimpulannya, mengunjungi Via Dolorosa adalah pilihan pribadi bagi orang Kristen yang ingin memperdalam iman dan mengalami perjalanan spiritual. Tidak semua orang Kristen harus menjalani Via Dolorosa, tetapi dapat melakukan jalan salib atau refleksi spiritual lainnya. Menurut ajaran Kristen, Yesus itu harus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia karena beberapa alasan. Udah belum ya? Ini udah ya, saya teruskan aja. Ya, sekarang kita kembali lagi ke Via Dolorosa. Oke, nggak usah ya, tadi udah. Mengingat peristiwa Via Dolorosa itu dapat membantu umat Kristen untuk hidup dengan lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa umat Kristen harus selalu mengingat peristiwa Via Dolorosa? Kenapa? Buat apa kita ingat-ingat lagi? Nah, di sini dijelaskan, umat Kristen harus selalu ingat, mengingat peristiwa Via Dolorosa karena beberapa alasan. Yang pertama, mengingat pengorbanan Yesus. Via Dolorosa mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus yang rela menanggung penderitaan dan kematian untuk menyelamatkan umat manusia. Yang kedua adalah menguatkan iman. Mengingat peristiwa Via Dolorosa dapat menguatkan iman kita dan membantu kita untuk memahami
kasih Tuhan. Sebagai bagian dari kehidupan. Via Dolorosa juga mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen. Namun kita dapat menghadapi kesulitan dengan iman dan percaya pada Tuhan. Yang keempat adalah pengampunan dan keselamatan. Via Dolorosa mengingatkan kita tentang pengampunan dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus melalui pengorbanan. Yang kelima, ada yang terakhir, teladan untuk hidup. Via Dolorosa memberikan teladan bagi kita untuk hidup dengan kasih, pengampunan, dan kesabaran, serta untuk meneladani pengorbanan. Ya, ini Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Yesus dikhianati Yudas dan ditangkap. Ini waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya. Yang kedua adalah ketika Yesus ditangkap. Ya. Ini waktu Yesus ditangkap. Kemudian Lukas 22 ayat 66 sampai 71, Yesus diadili di hadapan mahkamah agama. Kemudian ini adalah Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Ya kalau lihat gambarnya beda ya dengan biasa yang ditampilkannya, tapi ini hanya imajinasi dari pelukisnya saja. Jadi Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Ini juga masih. Kemudian yang ini. Nah ini Yesus dicambuk dan dimahkotai duri. Yang selanjutnya Yesus memikul salib. Markus 15 ayat 15 sampai 17. Dan ini adalah Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus. Selanjutnya adalah Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan dari Yerusalem ketika memikul salib. Dan ini adalah Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 31. Kemudian Lukas 23 ayat 33 sampai 47. Yesus menyajikan kerajaannya kepada penyamun yang bertobat. Sebagaimana kita tahu waktu itu Yesus disalibkan didampingi kiri kanannya dengan dua penyamun yang bersama Yesus disalibkan. Salah satu penyamun itu mengatakan, ya Yesus, kalau nanti kau sudah menjadi raja, ajak aku gitu ya. Tapi Yesus bilang, ya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini adalah ketika Yesus berbicara dengan ibunya dan muridnya. Dia mengatakan, inilah ibumu. Ya, jadi Maria itu dianggap sebagai ibu dari kita semua. Ya. Bukan ibu Yesus saja, karena Maria adalah ibu dari Yesus yang sangat dia kasihi. Sehingga dia mengatakan, inilah ibu. Kemudian
Yang ini adalah Yesus mati di kayu salib. Setelah ia melepaskan nyawanya dan berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Maka Yesus menyerahkan nyawanya. Dan yang di bawahnya adalah Yesus dikuburkan di dalam gua. Jadi Yesus dimasukkan di dalam gua, ya, bukan di gua seperti sekarang ya, di peti kemudian diuruk kembali. Sepanjang Via Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan dipikunya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menetes membasahi bumi, membasuh dosa manusia. Sepanjang Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja.
Masalah pada tulang dan sendi kini semakin sering dialami oleh mereka yang berusia Ya, saya lanjutkan dengan potongan film pendek. Ya, dulu. Berlafi Dolores saat Yerusalem, seorang berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, dilubur mahkota daripada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Berlari Dolorosa menuju ke Kalvari. Berlari Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Oh Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Berlari Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Via Dolorosa,
Ya, demikian cuplikan ya sengsara Yesus. Mari kita hening sejenak. Kita akan masuk ke dalam. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib, di sepanjang jalan Via Dolorosa, sampai Engkau di atas kayu salib di Bukit Tengkorak. Kami melihat begitu besar penderitaan yang Engkau alami. Kami berjanji Tuhan tidak akan menyalibkan Engkau untuk kedua kalinya. Dengan mengulangi terus dosa-dosa yang kami lakukan untuk Engkau. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kalau selama ini kami masih juga terjerat oleh dosa-dosa yang belum kami akui sebagai dosa. Tapi kami lakukan semuanya itu tanpa kami sadari bahwa semuanya itu adalah perbuatan dosa di hadapan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dengan melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan kembali agar supaya kami juga boleh saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling mengampuni. Karena itulah yang Kau ajarkan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini menjadi rancangan-Mu untuk kebaikan kami semua. Untuk keselamatan kami. Apabila kelak Kau akan memanggil kami pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau sempurnakan doa yang telah Kau ajarkan pada kami juga. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini rezeki atau makanan kami cukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Saya kembalikan pada. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Joni Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Luar biasa ya, semua diberkati ya.